Kita beternak kambing domba ini wajib menggunakan pakan konsentrat. Bahayanya apa? Kalau sampai pakan kita tidak dicampuri dengan konsentrat, terus solusinya gimana? Bagi teman-teman yang wilayahnya itu kesulitan untuk mendapatkan konsentrat. Yuk kita bahas di video ini. Sahabat saya, di samping saya ini adalah stok pakan konsentrat kami ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, apakah kalau peternak kambing ini wajib menggunakan konsentrat ya. Teman-teman, sebenarnya tidak. Konsentrat ini kita gunakan di kandang Jaya Farm ini hanya untuk melengkapi nutrisi pakan yang ada di kandang Jaya Farm. Karena pakan yang kita siapkan untuk mencukupi kebutuhan ternak di kandang Jaya Farm ini tidak bisa mencukupi secara nutrisinya ya teman-teman. Sebenarnya tanpa menggunakan pakan konsentrat pun kita menggunakan pakan hijauan segar. Kalau kita memang mau berupaya, ini bisa untuk mengkompliti, ini juga bisa untuk mencukupi nutrisi dari ternak-ternak kita. Nah, ini nanti akan kita bahas di akhir video ya. Yang pasti kalau kami menggunakan konsentrat sebagai pelengkap, karena selain hijauan segar, kita juga masih menggunakan limbah-limbah dari industri seperti onggok. Sedangkan onggok yang kita gunakan adalah onggok mamel. Kalau tidak kita campurkan bahan-bahan kering seperti konsentrat, seperti bekatul, tentu saja kita akan kesulitan ketika kita mau ngaduk pakan atau mau mencampurkan pakan yang bentuknya masih mamel itu dengan hijauan segar atau dengan bahan-bahan lain ya. Nah, dengan kita campurkan konsentrat atau bahan kering, tentu saja kita akan jauh lebih mudah ketika kita ngaduk pakan, khususnya onggok, hijauan, dan juga konsentrat ya teman-teman. Dan konsentrat yang kita gunakan juga ini bukanlah konsentrat yang kualitasnya bagus banget ya teman-teman. Misalnya buatan pabrikan yang bermerek, yang kandungan proteinnya sangat-sangat tinggi, itu bukan. Ini konsentrat buatan peternak-peternak lokal yang memang sudah menggunakan atau sudah ngaduk pakan sendiri. Nah, kita hanya nebeng aja. Kita nebeng untuk kita ikut menggunakan konsentrat yang teman-teman senior bikin sendiri. Karena memang seperti yang kita sampaikan tadi, kebutuhan konsentrat di kandang Jaya Farm ini hanya untuk melengkapi nutrisinya saja ya teman-teman. Apakah bahaya kalau sampai kita beternak tanpa menggunakan konsentrat? Nah, ini juga sering dipertanyakan oleh teman-teman kita. Sebenarnya tidak teman-teman. Banyak sekali peternak-peternak zaman dulu yang belum ada konsentrat, tetapi ternaknya itu sehat-sehat, berkembang biak dengan baik, dan juga masih banyak peternak-peternak yang sukses meskipun tanpa menggunakan pakan konsentrat sama sekali. Sahabat saya, kalau kita beternak kambing, beternak domba, hanya mengandalkan pakan beli atau pakan konsentrat, apalagi yang mereknya bagus ya, teman-teman, yang kandungannya juga sangat-sangat bagus, yang harganya mahal, ya, khawatirnya ini akan memicu kerugian, khususnya di usaha ternak kambing domba kita. Khawatirnya juga hasil dari peternakan kita itu tidak bisa menutup kos pakan yang kita keluarkan untuk mencukupi pakan sehari-hari, khususnya untuk ternak kambing domba kita. Tetapi tidak sedikit teman-teman kita yang sukses besar beternak kambing domba menggunakan pakan konsentrat ya teman-teman. Tetapi kalau memang kita masih bisa upayakan mencari pakan-pakan atau bahan pakan yang harganya murah atau gratis ya teman-teman. Tetapi untuk kandungan nutrisinya ini bisa setara dengan konsentrat. Kita boleh aja kalau mau menggunakan pakan konsentrat full, tetapi ada dua hal yang wajib kita pertanyakan ya. Ternaknya itu jenis apa dan juga jumlahnya berapa. Kalau ternaknya seperti yang kami ternakkan di kandang Jaya Farm, kambing-kambing kacang, kambing Jawa Randu biasa, dan jumlahnya juga tidak terlalu banyak, tentu saja kalau kita mau menggunakan pakan full beli, khawatirnya nanti tidak tertutup ya kos pakannya dari hasil ternak-ternak kita. Terus caranya gimana? Supaya kita bisa mendapatkan pakan yang komplit, pakan yang nutrisinya bagus, tetapi dengan harga yang murah ya.
tentu saja hal itu sangat mudah ya. Kita bisa manfaatkan limbah-limbah dari pertanian, limbah-limbah dari industri, limbah-limbah dari pekarangan yang tentu saja itu melimpah sekali ya. Limbah industri ini pun kita cari limbah-limbah yang harganya murah seperti onggok, gamblong, seperti itu, seperti dedek padi, seperti ampas tahu. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Harganya juga tidak terlalu mahal ya, teman-teman. Terus limbah-limbah dari pertanian ini melimpah sekali, khususnya bagi kita teman-teman di desa ya, seperti daun singkong, daun jagung, daun sawit, ini juga bisa kita manfaatkan, daun pisang ya, teman-teman. Nah, selain itu kita juga bisa manfaatkan limbah-limbah dari pekarangan sekitar seperti daun nangka, daun jambu, daun rambutan, itu semua bisa kita manfaatkan untuk menjadi campuran pakan. Kalau kita bisa meramu pakan meskipun dari bahan hijauan, tetapi betul-betul bisa kita komplitkan ya, ada rumput-rumputan, ada ramban-rambanan yang beraneka jenis ya teman-teman. Ini juga tidak kalah kok dengan pakan-pakan konsentrat atau pakan-pakan pabrikan. Apalagi kalau ramban-rambanan kita mau nanam jenis-jenis tertentu yang memang kandungan proteinnya tinggi, seperti indigo vera, kaliandra, seperti daun lamtoro, leresede ya teman-teman. Ini adalah jenis-jenis ramban-rambanan yang kandungan proteinnya itu sangat-sangat tinggi. Nah, tentu saja nanti bisa kita padukan dengan limbah-limbah industri yang harganya murah, limbah-limbah pertanian, dan juga tanaman-tanaman tinggi protein yang kita tanam tadi. Yang pasti ya teman-teman, ketika kita mau meramu pakan untuk ternak kambing domba kita jangan bergantung ke pakan beli dulu. Kita upayakan dulu dari limbah-limbah yang ada di lingkungan kita, limbah industri, limbah pertanian, limbah pekarangan seperti yang kita bahas tadi. Intinya gimana caranya kita bisa mensuplai kebutuhan pakan untuk ternak kambing domba kita dengan cara yang murah dulu, dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita dulu, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Tentu saja kita akan sangat-sangat diuntungkan, khususnya di usaha peternakan kita ya teman-teman. Apalagi kalau kita mau mengkombinasikan peternakan dengan pertanian. Nah, di situ nanti akan berkesinambung ya. Peternakan punya limbah, pertanian juga punya limbah. Nah, dengan cara seperti itu, selain hasil yang kita dapatkan bisa dari dua sumber ya, peternakan dan juga pertanian, tetapi kita juga bisa dimudahkan khususnya untuk urusan bahan pakannya ya, teman-teman. Semoga dari video singkat saya ini ada sedikit manfaat yang bisa dipetik, dan insya Allah kita jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Terima kasih.